Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Kali ini aku akan memberikan general reading untuk kamu para Scorpio untuk bulan Juni 2021. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tetapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya. Aku akan membagi readingan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu. Dilanjutkan dengan kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan asmara ataupun kehidupan percintaan kamu. Aku ingin berterima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel My Tarot Indonesia. Aku berharap readingan ini dan readingan-readingan sebelumnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, aku benar-benar mengharapkan support dari kalian untuk channel My Tarot Indonesia dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke? Aku akan mulai dengan readingan yang pertama nih, mengenai karir ataupun keuangan kamu, para Scorpio. Oke. Oke, tadi kita sudah dapat 5 kartu ya. Oke, di sini ada Three of Cups. Tadi di sini kita ada Three of Swords. Oke. Ada The Tower, The Magician, dan ada The Temperance. Oke. Ini aku rapikan dikit ya. Di bottom of the deck kita ada Six of Pentacles. Oke. Six of Pentacles. Oke, untuk teman-teman Scorpio di bulan Juni 2021. Oke, aku melihatnya di bulan Juni ini akan ada sedikit ini bisa aku bilang mungkin agak sedikit gesekan ya kalau aku bilang. Ini bisa di lingkungan kerja kamu ataupun di lingkungan bisnis kamu, entah kamu agak sedikit konflik dengan rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu, ataupun bisa saja dengan customer ataupun klien kamu nih yang agak-agak reseh ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin akan ada akan ada sedikit gesekan di situ. Karena di sini ada Three of Cups, ada Three of Swords yang artinya konflik dengan pihak lain seperti itu, oke? Nah, di sini ada The Tower juga, ada Tower, Magician, Temperance. Ini kalau aku lihat ini bisa dihubungkan dengan kepribadian kamu ya, mungkin para Scorpio ya. Mungkin beberapa dari kamu memiliki pendirian yang keras. Bukan berarti kamu egois ya, tetapi istilahnya jika kamu benar-benar tahu gitu apa prinsip kamu yang boleh ditolerir dan apa yang tidak boleh ditolerir. Dan kadang kalau misalkan orang mempertanyakan prinsip itu, nah kamu menjadi kadang nggak sabaran gitu. Kenapa kok lu nggak percaya banget sama gua gitu. Nah kemungkinan di sini kamu bisa mendapat beberapa konflik nih di lingkungan karir kamu. Ya, jadi kamu harus sedikit waspada di sini. Kata kuncinya di sini adalah The Magician sama The Temperance. Oke, dan di bottom of the deck juga ada Six of Pentacles. Pada dasarnya, nah ini agak unik nih. Walaupun kamu pendiriannya keras, tapi sebenarnya kamu itu adalah orang yang sangat menghargai pendirian orang lain. Nah, ini agak bertolak belakang ya. Jadi istilahnya mungkin bisa aku artikan begini. Jadi kamu kalau ada orang menasihati kamu bersedia mendengarkan nasihat dia. Tapi pada akhirnya kamu tahu gitu apakah nasihat tersebut harus kamu jalankan ataukah harus kamu tolak gitu. Nah, kamu tahu gitu. Nah, itulah maksudnya aku adalah pendirian yang tegas. Kamu menghargai pendapat orang lain, tapi itu bukan berarti pendapat orang lain itu kamu nilai harus kamu lakukan jika kamu tahu memang pendapat tersebut tidak baik ataupun tidak sesuai dengan prinsip dasar kamu. Nah, seperti itu. Pada dasarnya kamu orangnya seperti itu. Nah, ini adalah di bulan Juni ini yang tadi aku bilang ada The Magician, The Temperance. Di bulan Juni ini kamu harus berusaha untuk mengontrol emosi kamu sedikit lebih baik di sini, oke? Temperance ini adalah keseimbangan emosional.
keseimbangan dalam segi apapun ya, seperti itu. Oke, karena di sini kalau aku lihat konflik yang terjadi sebenarnya ini bisa menjadi konflik yang produktif sebenarnya jika kamu bisa mengatasinya secara baik. Oke. Tapi sekali lagi karena pendirian kamu keras dan beberapa dari kamu mungkin cukup emosional, kalau memang lagi marah nih ya. Misalnya kalau lagi marah mungkin bisa meledak langsung gitu. Nah, itu harus kamu kontrol. Karena hanya dengan mengatasi konflik ini secara produktif, maka karir karir ataupun keuangan kamu bisa mengalami progres yang baik seperti itu. Kalau aku lihat di sini ada the tower. Tower ini bisa memiliki dua arti. Bisa memiliki jadi ketika eh, ngomong kasarnya, ngomong jeleknya nih ya, kalau kamu tidak berhasil mengatasi konflik ini dengan baik, bisa jadi ini malah bisa menjadi duri dalam karir ataupun keuangan kamu. Istilahnya bisa berbuntut hal yang tidak baik, yang mungkin ya tidak baik untuk kelangsungan karir ataupun keuangan kamu, the tower seperti itu. Nah, tetapi di satu sisi kalau kamu berhasil mengatasinya dengan baik, oke, ini justru akan membangun kepercayaan yang sangat besar antara kamu dengan tim kerja kamu ataupun dengan klien kamu, yang pastinya itu akan berdampak sangat baik ataupun positif terhadap perkembangan karir ataupun keuangan kamu. Oke, Scorpio, jadi kata kuncinya sekali lagi adalah stabilkan emosi kamu, kontrol emosi kamu, jangan sampai lakukan cara kamu, bagaimana kamu bisa mengatasi konflik ini dengan baik. Oke, lakukan yang terbaik agar kamu bisa menaklukkan konflik ini, agar kamu bisa mendapat progres yang baik dalam karir ataupun keuangan kamu. Ingat, seringkali konflik itu bukan sesuatu yang jelek. Seringkali itu adalah salah satu batu loncatan untuk kamu menjadi orang yang lebih baik, dan tentunya bagi kamu untuk mendapatkan transformasi di bagian karir ataupun keuangan kamu. Oke, jadi ini tantangan untuk kamu para Scorpio di bulan Juni ini, tapi tentunya aku yakin kamu bisa mengatasinya dengan baik, bisa mengatasinya dengan produktif, dan pastinya aku mendoakan yang terbaik untuk karir ataupun keuangan kamu di bulan Juni ini para Scorpio. Oke, good luck untuk kamu. Oke, teman-teman, cukup sekian mengenai karir ataupun keuangan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kesehatan. Oke. Untuk kamu para Scorpio di bulan Juni, kesehatan kamu. Oke, di sini ya, di sini kita sudah dapat 5 kartu. Ada King of Swords, ada King of Wands, ada The Hierophant, Eight of Cups, ada The Judgment juga. Oke. Di bottom of the deck kita ada Knight of Pentacles. Oke, ini bottom of the deck kita. Ya. Oke, sebentar ya. Oke, untuk kamu para Scorpio di bulan Juni ini kamu benar-benar disarankan nih oleh semesta untuk menjaga kesehatan kamu dengan baik nih. Oke, karena di sini kalau aku lihat ada beberapa, mungkin kamu memiliki beberapa kebiasaan buruk nih. Ada beberapa dari kamu ya, nggak semuanya. Tentunya aku harapkan ya. Ada beberapa dari kamu mungkin memiliki kebiasaan yang kurang baik nih dalam hal kesehatan. Entah mungkin kamu sering memakan junk food, ataukah mungkin kamu sering begadang, ataukah mungkin beberapa dari kamu sering makan berlebihan ataupun sering makan yang tidak sehat, dan jarang berolahraga juga. Ada beberapa dari kamu memiliki kebiasaan yang kurang baik dalam hal menjaga kesehatan, karena di sini ada Eight of Cups, ada Judgment. Oke, ada istilahnya ada sesuatu yang kurang baik. Nah, ini hal-hal yang kurang baik tersebut ini di bulan Juni ini, kalau kamu tidak benar-benar tidak menjaganya dengan baik, ini aku agak khawatir karena di sini ada King of Swords, ada King of Wands. Ini api sama angin. Jadi kalau kamu terus melakukan kebiasaan yang kurang baik seperti ini di bulan Juni ini, takutnya kesehatan kamu bisa drop di satu saat. Oke?
kamu para Scorpio. Ini bukan aku menakuti ya, tapi ini berdasarkan yang aku lihat aja. Tapi tentunya, jadi ketika kamu tahu apakah kamu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat di bulan Juni ini, cepatlah cari cara untuk memperbaikinya. Jika kamu kurang aktif bergerak, coba cari waktu untuk berolahraga, minimal di pagi hari misalkan, ataupun misalkan minimal di weekend. Misalkan kamu sering makan makanan junk food ataupun makan makanan yang kurang sehat, ya cobalah seimbangkan dengan buah, dengan sayur, mungkin dengan susu dan sebagainya. Pastikan asupan energi kamu dan asupan nutrisi kamu itu cukup secepat mungkin ya di bulan Juni ini. Karena aku ngelihatnya di sini ada beberapa dari kamu kebiasaan buruknya udah lumayan lama di sini. Oke? Karena udah lumayan lama, nah di bulan Juni ini bisa istilahnya bisa mendatangkan hal yang kurang baik apabila ini dilanjutkan gitu. Ada judgment ini agak aku ngelihatnya agak apa ya? Agak nggak enak kalau di kesehatan ini ya, mohon maaf ya di sini. Oke, karena di sini kebiasaan buruk kamu ini bisa berbuah di bulan Juni ini terhadap kesehatan kamu kalau tidak segera kamu perbaiki. Oke, jadi kamu harus cepat ambil langkah nih. Oke ya, para Scorpio, sekali lagi ini bukannya aku menakuti ya, tentunya ini berarti menjadi cambuk nih buat kamu untuk segera memperbaiki nih kebiasaan-kebiasaan kamu yang kurang sehat, tentunya supaya kesehatan kamu tetap terjaga di bulan Juni ini. Oke? Di sini aku melihat di bottom of the deck ada Knight of Pentacles. Kamu pada dasarnya orangnya sebenarnya tahu nih. Jadi ini agak lucu ya. Kamu sebenarnya tipe orang yang cukup detail. Di sini ada Knight of Pentacles, artinya detail biasanya. Jadi kamu sebenarnya tahu nih kebiasaan-kebiasaan apa yang sebenarnya harus kamu perbaiki. Kebiasaan-kebiasaan apa yang sebenarnya harus kamu hindari itu kamu tahu. Nah, tetapi entah kenapa kamu tetap aja menjalani gitu. Entah karena memang kamu lupa ataukah mungkin memang ada faktor-faktor eksternal yang akhirnya secara tidak langsung ya memaksa kamu untuk melakukan hal tersebut. Oke, nah ini di bulan Juni ini mungkin semesta ingin langsung mengingatkan nih, cepat-cepat deh perbaiki. Nah, jangan sampai di bulan Juni ini kamu malah nanti kondisinya drop ataupun menjadi kurang baik karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu sudah berlangsung terlalu lama. Oke, para Scorpio. Jadi aku harapkan jaga kesehatan kamu dengan sebaik-baiknya para Scorpio di bulan Juni 2021 ini. Tetap seimbangkan pola makan kamu, pola istirahat kamu, dan yang terpenting adalah tekadkan diri kamu, bulatkan tekad kamu untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kamu yang berhubungan dengan kesehatan. Tentunya supaya kesehatan kamu tetap prima di bulan Juni ini. Oke, para Scorpio, aku yakin kamu bisa menjaga kesehatan kamu dengan baik di bulan Juni ini. Oke, cukup sekian untuk readingan mengenai kesehatan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara ataupun percintaan kamu. Oke, kita akan mulai reading untuk kehidupan asmara ataupun percintaan kamu, para Scorpio. Wow, ini lumayan kenceng nih energinya, sampai terlempar. Ya, kita sudah ada 5 kartu di sini. Ada Page of Pentacles. Ini ada Nine of Pentacles. Four of Pentacles. Three of Wands, dan ada Four of Swords. Oke, dan di bottom of the deck kita ada Four of Wands. Four of Wands. Oke, untuk kamu para Scorpio di bulan Juni ini mengenai asmara ataupun percintaan kamu, di sini aku melihatnya titik beratnya adalah di sini saatnya kamu mencoba bereksperimen dengan hal-hal baru di sini. Oke? Ini bukan berarti kamu bereksperimen dengan orang baru ya. Apabila kamu sudah berada dalam hubungan dengan seseorang, ini maksudnya adalah ini saatnya kamu mencoba hal-hal baru di bulan Juni ini. Oke? Karena di sini ada Four of Pentacles di sini. Ini Four of Wands bottom of the deck ya. Di sini Four of Pentacles. Ini tadi lumayan kenceng kan energinya ya, sampai terlempar. Nah, di sini mungkin ada sedikit
rasa stuck ya di sini dalam hubungan kamu ataupun dalam masa pendekatan kamu apabila kamu memang berada dalam hubungan ataupun pendekatan. Nah, sehingga di bulan Juni ini adalah saatnya kamu mencoba hal-hal baru. Carilah coba kegiatan ataupun aktivitas baru yang bisa kalian lakukan berdua, yang bisa sama-sama menyegarkan, istilahnya merefresh kembali percikan-percikan, istilahnya merefresh kembali ya bisa dibilang dinamika dalam hubungan kalian. Oke, di sini ada Four of Pentacles. Di sini sangat disarankan nih. Oke, karena supaya mungkin rasa-rasa statis tersebut tuh bisa kamu refresh kembali. Oke. Di sini ada Page of Pentacles, ada Nine of Pentacles juga. Kalau aku lihat di sini kamu orang beberapa mungkin ini adalah tipe pasangan ataupun pasangan yang sedang kamu jalan bareng sekarang. Beberapa dari kamu mungkin menemukan ada sedikit keunikan nih dalam pasangan kamu. Nah, ini salah satu yang bisa kamu pertimbangkan juga untuk dalam mencari kegiatan apa yang bisa kamu nikmati berdua atau kamu enjoy berdua. Oke? Jadi kamu bisa melihat kira-kira hal apa nih yang disenangi oleh pasangan kamu. Karena pada dasarnya kalau aku melihat di sini kamu dan pasangan kamu ataupun orang yang dekat dengan kamu ini agak berbeda nih karakteristiknya. Agak berbeda hobinya kalau aku lihat. Mungkin kamu hobinya A, dia hobinya B. Nah, A sama B kan nggak nyambung banget. Nah, tapi di sini ini adalah saat yang tepat kamu bisa mencoba nih menjalani hobi B, hobi yang dia sukai tersebut, yang selama ini mungkin kamu nggak pernah ngerti dia ngapain sih gitu. Nah, ini di bulan Juni ini saat yang tepat kamu mencoba bereksperimen lah, istilahnya bereksperimen menjalani aktivitas B tersebut yang pasangan tersebut kamu sukai itu secara bersama-sama. Oke, ini akan memberikan suatu penyegaran kembali dalam hubungan yang sedang kalian jalani. Oke? Di sini ada Three of Wands, ada Four of Swords juga. Nah, ini kemungkinan ini kalau aku lihat mungkin beberapa dari kamu sudah menjalani hubungan yang cukup lama, tetapi mungkin sudah ada sedikit-sedikit rasa yang tadi aku bilang ya, mungkin ada sedikit-sedikit rasa statis ataupun sedikit rasa dorman, maksudnya ya begitu. Istilahnya mungkin bukan bosan ya, mungkin istilahnya ya perlu sedikit variasi baru lah istilahnya dalam hubungan kalian. Nah, di bulan Juni ini benar-benar saat yang tepat untuk mencoba hal-hal yang baru untuk menyegarkan kembali hubungan kalian. Semesta sangat mendukung itu di bulan Juni ini. Di sini ada kenapa? Karena di sini ada Four of Wands. Di sini karena di sini ada di the bottom of the deck. Kamu sebenarnya kalau aku lihat ini sudah memiliki visi yang cukup mantap dengan si dia nih untuk melaju sampai ke jenjang yang selanjutnya ataupun jenjang yang lebih tinggi. Kamu sudah siap sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana agar visi kamu itu bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, salah satunya adalah kamu bisa memulainya dengan mencari aktivitas yang kamu enjoy berdua dalam bulan Juni ini supaya harapan kamu untuk melaju ke jenjang yang lebih tinggi itu bisa segera terlaksanakan di bulan Juni ini atau mungkin di bulan-bulan berikutnya. Oke, untuk kamu para Scorpio. Nah, untuk kamu nih, untuk kamu yang masih belum terlibat dalam mungkin yang belum masih terlibat dalam hubungan ataupun masih single, nah ini sebaliknya, ini adalah saat yang juga tepat tuh kamu untuk memulai aktivitas yang baru. Oke, ini misalkan kamu memiliki hobi A, ya mungkin coba kamu bisa bereksperimen mencari hobi baru, mungkin hobi B. Mungkin kamu nggak suka masak nih misalkan ya, mungkin kamu bisa cari hobi masak di bulan ini. Nah, ini hubungannya apa dengan pasangan? Nah, dengan mencari hobi tersebut, kamu bisa istilahnya merefreshingkan diri kamu sendiri dengan mencari hobi baru. Oke? Jadi aku melihatnya di sini beberapa dari kamu khususnya yang masih single ya, yang masih belum memiliki pasangan. Di sini aku melihat ada sesuatu yang masih menahan kamu nih di sini. Di sini Four of Swords-nya lebih merasa lebih ke arah menahan kamu. Jadi menahan energi kamu terlihat oleh orang-orang di luar sana. Oke, entah mungkin kamu merasa stuck dengan aktivitas kamu ataupun kamu merasa bosan dengan rutinitas kamu. Nah, ini saat yang tepat untuk kamu mencari aktivitas yang baru. Kenapa? Hanya dengan demikian kamu bisa merefreshingkan diri kamu lagi sehingga energi kamu akan jauh lebih terpancar keluar. Oke? Nah, ketika energi kamu terpancar keluar dengan lebih baik, maka potensi-potensi orang yang bisa menjadi pasangan kamu nantinya itu akan menjadi jauh lebih terbuka. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu.
Jadi tentunya good luck untuk kamu para Scorpio, baik yang masih single ataupun yang sudah berada dalam suatu hubungan. Aku mendoakan yang terbaik untuk kelangsungan hubungan kamu. Dan untuk kamu yang masih single, aku berdoa semoga kamu cepat mendapatkan pasangan yang tepat dan bisa membahagiakan kamu pada nantinya. Good luck untuk kamu para Scorpio. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan mengenai kehidupan asmara ataupun percintaan kamu para Scorpio di bulan Juni ini. Dan cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.